Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu farmakoterapi kardio, saraf, onkologi, renal, dan endokrin, Ibu Apoteker Maya Arfania MSc. Melalui video ini, kami akan mempresentasikan mengenai farmakoterapi terhadap penyakit hipertensi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, Aprilia Kuswanti, Erna Sri Rahmawati, Richa Putri Imelia, dan Sylvia Ismayanti. Hipertensi dikenal secara luas sebagai penyakit kardiovaskular. Diperkirakan telah menyebabkan 4,5% dari beban penyakit secara global, dan prevalensinya hampir sama besar di negara berkembang maupun di negara maju. Hipertensi merupakan salah satu faktor resiko utama gangguan jantung. Selain mengakibatkan gagal jantung, hipertensi dapat berakibat terjadinya gagal ginjal maupun penyakit cerebrovaskular. Penyakit ini bertanggung jawab terhadap tingginya biaya pengobatan dikarenakan alasan tingginya angka kunjungan ke dokter, perawatan di rumah sakit, dan/atau penggunaan obat jangka panjang. Pengobatan hipertensi bertujuan untuk menurunkan mortalitas dan morbiditas kardiovaskuler. Target tekanan darah bila tanpa kelainan penyerta adalah kurang dari 140 di atas 90. Sedangkan pada pasien dengan DM atau kelainan ginjal, tekanan darah harus diturunkan di bawah 130 di atas 80. Perubahan tekanan darah adalah tanda yang digunakan tenaga medis untuk mengevaluasi respon pasien terhadap terapi yang diberikan, sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perubahan dosis atau kombinasi terapi. Kemudian, epidemiologi. Berdasarkan data WHO pada tahun 2013 menyatakan bahwa hipertensi yaitu faktor risiko utama kematian terhadap 1,5 juta orang setiap tahun di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. 1 dari 3 orang dewasa dalam kisaran ini menderita tekanan darah tinggi. Sekitar 4 dari 10 orang dewasa di atas usia 25 tahun memiliki tekanan darah tinggi atau disebut hipertensi. Selain itu, di banyak negara, 1 dari 5 orang menderita prehipertensi. Lalu, patofisiologi. Mekanisme terjadinya hipertensi ialah pembentukan angiotensin 2 dari angiotensin 1 melalui aksi angiotensin 1 converting enzyme atau disingkat dengan AC. AC sendiri memiliki peran fisiologis yang penting dalam pengaturan tekanan darah. Darah yang mengandung angiotensin diproduksi dalam organ hati. Kemudian, oleh hormon, renin diproduksi oleh ginjal, diubah menjadi angiotensin 1. Pengaruh AC di paru-paru menyebabkan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 ini memiliki peran penting dalam meningkatkan tekanan darah melalui 2 aksi utama. Tanda dan gejala. Pada hipertensi, tanda dan gejala dibedakan menjadi 1. Tanpa gejala dan 2. Gejala umum. Tanpa gejala artinya tidak ada gejala khusus mungkin terkait dengan peningkatan tekanan darah. Selain penentuan tekanan darah oleh dokter yang memeriksa, jika kelainan arteri kemudian tidak diukur, maka hipertensi arterial tidak akan pernah terdiagnosa. Selanjutnya yaitu gejala umum. Tekanan darah tinggi diantaranya sakit kepala, kelelahan, tetapi ini juga merupakan gejala umum kebanyakan pasien yang mencari bantuan medis. Manifestasi klinis pasien hipertensi ini termasuk mengeluh sakit kepala, pusing, lemas, lelah, gelisah, mual, dan muntah. Epitaksis kesadaran mengurang. Gejala umum lainnya yaitu kemarahan, tinnitus, berat di leher, sulit tidur, mata berkunang-kunang. Selanjutnya yaitu hasil tes laboratorium untuk orang dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ada 2 jenis tes laboratorium untuk orang dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi, yaitu 1. Panel penilaian awal hipertensi dilakukan segera setelah diagnosis hipertensi dan sebelum memulai pengobatan. Yang kedua, panel hidup sehat untuk hipertensi, yang mencakup panel penelitian dasar
yang berguna untuk memantau keberhasilan pengobatan dan mengumpulkan penelitian tambahan untuk deteksi dini komplikasi. Terapi non-farmakologi. Perawatan non-obat termasuk perubahan gaya hidup, aktivitas fisik secara teratur, dan hindari stres. Kurangi konsumsi alkohol, kendalikan pola makan, makan lebih banyak buah-buahan, sayuran segar, produk susu rendah lemak, tinggi protein seperti unggas, ikan, dan kacang-kacangan. Asupan natrium rendah, air rebusan dengan daun salam, pernapasan dalam, dan terapi relaksasi cengkraman jari. Terapi farmakologi. Perawatan obat untuk hipertensi dimulai dengan penggunaan satu obat. Tergantung pada tingkat tekanan darah awal, monoterapi mengurangi tekanan darah sistolik rata-rata sekitar 7-13 mmHg dan tekanan darah diastolik sekitar 4-8 mmHg. Adapun obat yang menurunkan tekanan darah GnC 7 merekomendasikan adalah diuretik, terutama jenis TIAGE atau aldosteron antagonis, beta blocker, calcium channel blocker, atau calcium antagonis. Angiotensin converting enzyme inhibitor, angiotensin 2 reseptor blocker, atau AT1 reseptor antagonis atau blocker, ARB. Diuretik contohnya bedroflumethiazide. Adapun obat-obatan yang sering digunakan untuk hipertensi, yang pertama ada captopril 12,5 mg sampai 155 mg per hari, 1-2 kali sehari. Interaksi dapat terjadi antara captopril dengan obat antiinflamasi nonsteroid yang mengakibatkan nephrotoksisitas. Efek samping, peningkatan ureum darah dan kreatinin idiosintratik. Yang kedua ada amlodipin 2,5 mg sampai 10 mg per hari. Diminum 1 kali sehari. Interaksi antara carbamazepine dan amlodipin dapat meningkatkan amlodipin dalam darah. CCBS dapat berinteraksi dengan penderita hipotensi. Efek samping, sakit kepala, kelelahan, mengantuk, mual, nyeri perut, pusing. Yang ketiga ada furosemid dengan dosis 20 mg sampai 80 mg per hari, diminum 2 kali sehari. Interaksi furosemid dan alkohol dapat menurunkan tekanan darah. Efek samping, gangguan saluran saraf pusat, gangguan hematologi, gangguan saluran cerna, reaksi dermatologi. Yang keempat ada bisoprolol dengan dosis 2,5 mg sampai 10 mg, diminum 1 kali sehari. Interaksi penggunaan bisoprolol dan multivitamin dengan mineral dapat menurunkan efek bisoprolol. Efek samping, kelelahan, bradikardia, hipotensi, dan pusing. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Penyakit hipertensi dapat terjadi karena penyebab tertentu seperti hipertensi sekunder atau disebabkan oleh etiologi yang tidak diketahui seperti hipertensi primer. Farmakologi penyakit hipertensi yaitu dengan merubah gaya hidup atau aktivitas fisik secara teratur dan hindari stres, dan konsumsi obat dengan dosis obat antihipertensi yang memadai, atau penggunaan kombinasi obat yang tepat. Sekian video mengenai hipertensi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.